Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku kasih Allah dan perindu Rasulullah. Alhamdulillah pagi kali ini kembali kita dipertemukan dalam acara indahnya pagi TVRI bersama Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Insya Allah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan menggali, kita akan belajar, kita akan mengaji supaya lebih tambah kesempurnaan ilmu kita dan ibadah kita tentunya. Oleh karena itu buka pintu mata hati kita untuk menerima tarbiyah-tarbiyah yang insya Allah akan disampaikan oleh murabi kita di kesempatan pagi kali ini. Insya Allah tema yang akan kita usung hari ini mukjizat huruf-huruf Al-Quran. Baik saudaraku kasih Allah, alhamdulillah pagi ini Allah bersamakan kita di rumah Allah yang indah, Masjid An-Nur, Jakarta Timur. Subhanallah. Dan insya Allah telah hadir bersama kita murabi ruhina, guru kita tercinta abangku Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap terus sehat bang? Alhamdulillah. Istiqomah dalam dakwah. Selesai Ramadan semakin sehat. Subhanallah. Amin ya Allah, insyaallah. Kemudian hadir pula bersama kita narasumber guru kita murabi ruhina Ustadz Didik Suharyo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya tema yang kita angkat kali ini sangat menarik. Mukjizat huruf-huruf Al-Quran. Berulang kali kita sampaikan tidak pernah ada ungkapan doa, tidak pernah ada ungkapan kata saat timah doa itu kita baca akan bisa membelah lautan, menghancurkan gunung-gunung yang kokoh. Kecuali doa itu ada doa Al-Quran. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Baik, sebelum kita mendengarkan tausiah Rabbaniyah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, kita lenturkan hati kita, qalbu kita dengan mendengarkan kalam-kalamullah yang insya Allah akan dibacakan oleh Qori Haji Saiful Anwar dengan sari tilawah Ustadz Adi Ibrahim yang akan membacakan Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta
حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mengkaji pagi kali ini, memahami, bahkan mungkin mencoba untuk menjadi pengamal-pengamal sejati dari Al-Quranul Karim. Tidak mungkin kita punya kemampuan untuk mengamalkannya. Tidak mungkin kita punya kemampuan untuk mengkajinya, kecuali kita mesti belajar. Dan Alhamdulillah hadir bersama kita guru kita Bapak Ustadz Didi Suharyo untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Suharyo. Mungkin bagi bapak-bapak jamaah sekalian ada pertanyaan di dalam hati. Apa yang dimaksud dengan mukjizat-mukjizat huruf Al-Quran? Hal ini juga yang saya alami pertama kali pada waktu saya pertama kali belajar membaca Al-Quran atau istilahnya Iqra. Setelah saya bisa membaca Al-Quran, saya dengar bahwa Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Karena pada waktu itu saya masih awam, saya berikan bertanya, ya Allah, saya percaya bahwa Al-Quran adalah berasal dari Allah. Tetapi yang masih menjadi bahan pertanyaan saya adalah bagaimana secara logika kitab yang hanya setebal 3 cm mengandung ilmu pengetahuan alam semesta. Karena menurut pengetahuan saya, jangankan alam semesta, pengetahuan untuk masalah genetis, masalah kuantum fisika, kalau kita jabarkan secara menyeluruh, satu ruangan ini sudah penuh dengan buku tersebut. Subhanallah. Tapi bagaimana Quran Mushaf Utsmani yang hanya setebal 3 cm bisa mengakomodir segala sesuatu ilmu pengetahuan yang penting di alam semesta ini? Pertama, saya mencoba kepada beberapa orang yang menurut saya bisa mewakili hal tersebut. Sambil menunggu seperti itu, setiap habis sholat saya bertanya, ya Allah, di mana letak ilmu pengetahuan yang kau letakkan di dalam Quran? Karena selama ini sepengetahuan saya, kita hanya sering berkias-kias, mencocok-cocokkan ilmu pengetahuan yang ada dengan Al-Quran, bahwa di Al-Quran ada hal semacam itu memang benar, saya akui memang benar, tapi tidak menuntut untuk kepuasan saya. Pada suatu ketika, pada saat saya buka Al-Quran, ada beberapa hal yang aneh yang terjadi. Ada sebagian ayat dan itu memukul ke
dada. Secara nggak sadar saya sendiri akhirnya menangis, nggak tahu kenapa itu terjadi. Tapi yang pasti setelah itu isi otak berkecamuk. Saya nggak bisa menerangkan itu apa, tapi saya memahami. Oh iya, itu yang saya pahami. Tapi saya belum bisa menerangkan apa isi itu yang ada di dalam otak. Secara perlahan-lahan saya mulai isi yang ada di dalam kepala saya, dan karena saya sendiri mempercayai bahwa sesuatu itu adalah ilmu, tidak ada agama tanpa ilmu, itu yang saya pernah dengar. Berarti bagaimana caranya, apa yang ada di dalam otak saya harus bisa saya tulis, harus bisa dimengerti oleh orang lain, dan juga harus memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah. Jadi ada parameter, sesuatu yang bisa di cross check, terus melalui peta konsep di mana hal itu bisa dicek oleh setiap orang dan memenuhi prosedur, dan hal itu bisa diaplikasikan mulai Al-Fatihah sampai Anas. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini, ilmu ini tidak ada artinya jika kita tidak mau membuka Al-Quran dan kita tidak mau mempelajari tafsir dasar yang ada. Karena ilmu ini, huruf-huruf di sini hanya bekerja hanya untuk kata-kata di dalam Al-Quran dan bahasa Arab untuk bahasa Arab lama yang dipergunakan dalam hadis. Adapun untuk bahasa Arab yang baru yang sudah termodifikasi pengaruh dari Barat, mohon maaf, ilmu ini tidak mencakup hal tersebut. Jadi spesifik dengan mempelajari makna-makna alif sampai ya yang ada di dalam buku ini, diharapkan kita mau membuka Al-Quran, kita pelajari tafsir dasar yang ada di situ. Setelah itu baru kita angkat kata di dalam Quran, kita buka, kita cocokkan huruf per huruf satu persatu. Insya Allah Al-Quran adalah tergantung pembacanya. Jika kita pada taraf 3, Pak Ustaz, Quran mulai pelajaran SMP. Jika kita mahasiswa, Quran berisi pelajaran-pelajaran doktoral. Jika kita profesor, Quran adalah jauh lebih tinggi di atas itu. Jadi Quran adalah cermin pembacanya. Kalau kita seorang fisikawan, dengan mempelajari kode-kode huruf-huruf yang ada, maka isi Al-Quran adalah rumus-rumus fisika langsung. Jika kita seorang ahli bahasa gramatikal Arab atau nahwu sorof, sastra, maka begitu kita buka Quran, isi Al-Quran adalah berupa teori-teori gramatikal semiotika bahasa Arab. Allah. Kalau kita seorang seorang kimia, maka dengan menghafalkan rumus-rumus dasar tiap huruf, isi Al-Quran adalah merupakan rumus-rumus kimia langsung. Begitu juga seterusnya dengan matematika. Jadi Quran dibutuhkan kecerdasan untuk kita bisa mengerti Al-Quran. Mungkin itu salah satu yang sering disebut di Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang percaya sesuatu dan dia mempercayai sesuatu itu berdasarkan ilmu, bukan percaya buta. Dengan hampir 10 tahun penelitian, dan sudah saya uji juga di Kios, di Gontor, think tank dari Universitas Studi Islam Gontor di Ponorogo. Alhamdulillah waktu itu ada beberapa orang ahli tafsir dari Al-Azhar Mesir. Saya pikir waktu itu saya memasuki kandang harimau, karena terus terang maaf saya nggak bisa bahasa Arab. Tapi saya percayakan waktu itu, ya Allah, kalau memang ilmu ini benar, ya benar adanya. Kalau memang ini terbukti salah, saya akan berhenti saat itu juga. Dan alhamdulillah setelah melampaui diskusi panjang dengan teman-teman di
Cios Gontor, walaupun mereka agak pening, Pak Ustaz, tentu tidak ada yang bertentangan dengan apa yang mereka pelajari. Subhanallah, ini yang disebut ikhwatal iman, tadabburul Quran. Tadabbur Quran itu adalah mengaji dan mengkaji, mengerahkan potensi hati dan akal secara maksimal. Jadi jihad akal secara maksimal, buah dari kerinduan kepada ridho Allah, rahmat Allah, dan kekaguman kepada mukjizatnya. Allahu Akbar. Nah, dorongan yang begitu hebat yang Allah berikan atau sekarang ilham kepada hamba-hamba pilihannya, yang sebenarnya beginilah cara Allah untuk membuktikan mukjizatnya. Sehingga seorang ekonom seperti Mas Didik, tadi beliau agak terkejut dipanggil Ustadz, apalagi dipanggil Haji tadi, dia bilang jangan bang, jangan terkejut, itu doa. Subhanallah. Ya, malah penemuan abang melebihi kadar pemikiran Ustadz. Subhanallah. Karena orang beriman itu bukan irasional, bukan hanya rasional, tapi suprarasional. Karena orang beriman itu cerdas sekali. Makanya Nabi menyebutnya kaisul batin. Orang beriman itu cerdas, pintar. Sampai program hidupnya saja tidak hanya di dunia ini, sampai target di akhirat nanti. Jadi cerdas banget. Karena itu beliau di antara hamba Allah yang diberi ilham oleh Allah untuk melahirkan ini buku Mukjizat Huruf-Huruf Al-Quran. Mungkin ikhwah hanya sepercik tahu saat ini melewati media TVRI yang kita cintai ini. Tapi kalau sudah membaca ini, semakin paham, yang membuat beliau sampai terjungkal, tersungkur hampir 10 tahun lebih. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa seperti beliau yang diilhamkan oleh Allah? Lagi-lagi ini rahasia Allah untuk menjaga mukjizatnya. Al-Quran la yafutaz zaman walakin yura'iz zaman. Al-Quran tidak akan ketinggalan zaman, karena Allah yang menguasai zaman. Dan ini kalam Allah. Tapi justru Al-Quran menjaga zaman itu. Sehingga zaman apapun, Al-Quran ditempatkan, Al-Quran yang menjaga zaman itu. Subhanallah. Subhanallah. Lanjutkan bang. Oke. Ini sampai ke angka-angka itu sesuatu yang luar biasa. Karena saya juga belajar gematria, yaitu ilmu perhitungan angka-angka di kitab yang dipelajari oleh orang Yahudi. Karena menurut saya ilmu apapun itu adalah ilmunya Allah. Jadi siapapun yang pegang, walaupun maaf ilmunya orang bagus sekalipun, itu juga ilmunya Allah. Dan itu memang diperintahkan juga. Fabashir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kabarkan berita kepada hambaku yang dia belajar semua ilmu, tapi memilah-milih mana ilmu yang membuat dia menuju Allah Jalla Jalaluh. Dia buka, dia pelajari semua. Bahkan Rasulullah ingat, tawanan kafir Quraisy diperkenankan mengajarkan belajar bahasa Arab, belajar sastra untuk orang mukmin. Dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan, Bang. Okay. Setelah melalui proses yang segitu panjang, mulailah saya menyusun huruf ini satu persatu, alif sampai ya. Karena pada waktu itu perjuangan hanya sendiri, karena saya masih takut berhubungan dengan orang lain. Jadi saya mendengarkan nasihat dari Pak Hidayat Sirkasi, pengasuh pondok pesantren Gontor. Setiap apapun yang kamu temukan, kamu tulis, kamu simpan. Jika saat ini belum ada orang yang bisa mengerti, siapa tahu nanti 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Tapi jangan kita paksakan itu kepada seseorang. Setelah itu saya susun dengan semakin berjalannya waktu dan semakin banyak. Akhirnya oleh Allah saya dipertemukan dengan teman-teman yang sejalan waktu itu. Akhirnya kami membentuk sebuah yayasan, yaitu Yayasan Huruf sendiri, yang bergerak untuk nanti meriset habis-habisan
masalah Al-Quran dan hadis secara logik. Tapi ingat, di sini saya tidak pernah membahas masalah fikih ataupun syariah. Ya. Karena menurut teman-teman bahwa saya sendiri fikih syariah itu udah jelas. Tinggal kita ikuti dan laksanakan. Titik. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang menarik, Al-Quran cermin pembacanya. Dan memang jelas, ma faradna fil kitab min syai', tidak akan pernah kami alfakan sesuatu pun dalam Al-Quran ini. Quran kitab yang sempurna dan maha paripurna, karena memang Allah kalamnya langsung. Oleh karena itu, Ustadz mungkin jauh lebih menarik lagi saat dimana kita akan mencoba mengupas perlahan-lahan supaya lebih tertanam keyakinan keimanan kita kepada Allah, termasuk dengan kalam-kalamnya. Sebelum itu, kita berdoa kepada Allah dengan terus berzikir melafadzkan asma-asmanya terindah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah tawassalna billah, Bismillah tahassalna billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, 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 Bismillah tawassalna billah, Bismillah tahassalna billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, 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 Bismillah ya Allah ya Rahim, Bismillah ya Allah ya Karim, Bismillah ya Allah ya Rahim, Bismillah ya Allah ya Karim, Bismillah ya Dzal Jalali wal Ikram, Bismillah, 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 Bismillah tawassalna billah, Bismillah tahassalna billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Saudaraku, keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin tumbuh keyakinan kita kepada Al-Qur'an, semakin punya kemampuan untuk terus membacanya, semakin punya hati ingin terus mengamalkannya, maka insya Allah kecintaan itu akan terus kita maknai dengan terus belajar. Dan oleh karena itu kita simak kembali tausiah dari guru kita kepada Ustadz Didik, dipersilahkan. Sesungguhnya Al-Quran adalah sudah dipermudah, tapi apakah kita mau mempelajarinya? Di sini saya berikan contoh. Apa yang dikandung? Ilmu apa yang dikandung oleh sebuah huruf yang namanya alif? Subhanallah. Biar kedengaran ini. Sebenarnya simpel saja.
Quran tidak pernah mempersulit pembacanya. Allah tidak pernah mempersulit makhluknya. Tapi kadang-kadang yang kita mempersulit diri sendiri tanpa tuntunan yang jelas dari Al-Quran. Tapi dengan kita tertuntun oleh Al-Quran, insya Allah, seperti contoh berikut ini, huruf alif adalah cuma, saya bilang cuma agar kita nggak ada suatu beban, adalah garis yang lurus. Ini alif, sesuatu yang simpel sebenarnya. Tetapi Quran adalah kitab sepanjang zaman. Semakin cerdas seseorang, semakin tinggi ilmu orang tersebut, semakin banyak dia bisa mengartikan arti sebuah garis lurus yang berdiri. Bagi kita mungkin hal ini simpel, tapi makna sebuah garis lurus, sebuah garis vertikal, bagi ilmu pengetahuan adalah sangat-sangat tinggi nilainya. Hal yang termudah yang saya tulis di buku ini adalah dia menyimbolkan angka 1. Ini masih bisa kita ingat. Atau juga ke 1, atau paling, atau juga sebuah garis vertikal, sesuatu yang kelihatan simpel. Begitu juga dengan huruf ba. Makna ba, kita lihat titik di bawah, 1 titik di bawah garis. Titik, peletakan titik-titik di dalam huruf hijaiyah adalah sangat konsisten. Kalau Bapak nanti mempelajari hal ini secara menyeluruh, titik 2 mengapa, titik 1 mengapa di atas garis, karena dia berada di bawah garis. Titik ba, huruf ba adalah mengindikasikan kata dalam. Sesuatu yang simpel kita bisa langsung ingat. Tapi semakin tinggi ilmu kita, ternyata Quran mengajak kita untuk semakin bermain-main dengan teknologi. Ternyata kata dalam kalau kita perluas bisa bermakna dalam, kedalaman, mendalami, pedalaman. Semua kata yang dimaktub oleh kata dalam itu adalah termaktub dari makna huruf ba. Subhanallah. Sekarang kita tes case. Tapi tidak sesimpel itu Bapak-bapak ya. Ternyata setelah saya kupas habis, arti ba, peta konsep adalah satu halaman penuh. Untuk alif ba semakin ke belakang, ternyata Al-Quran huruf hijaiyah mengajarkan kita untuk semakin rumit, semakin agak sulit. Tapi insya Allah hal itu juga semakin mudah kalau kita ada keseriusan di situ. Semacam huruf fa, saya tidak menemukan padanan yang pas di dalam kaidah bahasa Indonesia maupun kaidah bahasa Arab. Saya coba cari di kamus, karena makna yang paling dekat dengan makna huruf fa adalah amplitudo. Terpaksa ini tidak saya temukan di mana-mana. Terpaksa harus saya pakai amplitudo. Apa itu Bang? Amplitudo adalah simpangan maksimum dari sebuah grafik. Amplitudo. Juga dia merupakan kaidah tinggi, tall, high. Karena amplitudo adalah, kalau kita pelajari dalam ilmu gelombang, wave function, di situ ada wavelength yang diwakili oleh huruf wawu, dan amplitudo adalah mengenai simpangan terjauh. Jadi kalau kita belajar pada ilmu gelombang, amplitudo adalah titik tertinggi dan titik terendah. Disitulah juga berarti sebuah corak, sehingga warna suara itu adalah ditentukan oleh amplitudo. Dari sini kita sudah bisa mengartikan kenapa Al-Quran disebut Al-Furqan, sebuah pembeda. Karena fa di sini adalah sebuah timbre, corak. Dia mempunyai corak yang khusus, dan amplitudo adalah menentukan corak sebuah warna ataupun sebuah gelombang. Contohnya begini, kita mendengar suara Ustaz Arifin Ilham, siapapun begitu, walaupun cuma di radio, wah ini pasti suaranya beliau. Kita mendengar suaranya Bung Karno,
Itu timbang. Dengan nada yang sama, dengan intonasi yang sama, tapi dia mempunyai corak yang berbeda. Itulah amplitudo. Jadi kalau Al-Furqan sebagai pembeda, di sini kita lihat bahwa dia mempunyai corak sendiri yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain, dan dia lebih menjelaskan mengenai hal tersebut. Kata amplitudo, kalau kita mau mulai perdalam, mau nggak mau, terpaksa kita harus belajar fisika juga. Jadi 30% setahu saya agak berat karena biasanya kita alif ba ta sa jim ha ha dal dal ro zai shin shin shod. Sekarang sudah mulai mengkaji. Kemarin menghafal, maka pagi ini kita mengerahkan potensi akal kita untuk bisa mulai melihat mukjizat. Ternyata mukjizat Al-Quran tidak hanya keseluruhan, tidak hanya surah, tidak hanya ayat, tapi huruf-hurufnya mukjizat. Dan ini lagi-lagi membuktikan ini adalah mukjizat. Dan inilah Furqan dengan kitab-kitab yang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi semakin maju zaman, semakin terkuatlah mukjizatnya Al-Quran. Lagi bang, bikin pusing kita bang. Kalau kita bisa mempermudah, jangan mempersulit. Bagi abang, bagi fisikawan, ya, yang pakar ekonom matematika, ini sangat mudah. Tapi bagi yang awam, termasuk Arifin ini, apaan amplitudo apa itu? Subhanallah. Sampai tadi engkong lihat, tadi engkong, gini-gini tadi engkong bang. Pokoknya nyimaknya juga sambil bengong-bengong. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah inilah namanya mengkaji. Karena kita ditradisikan mengaji, tidak mengkaji. Walaqad yasanal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk dibaca, dipahami, dihayati, diyakini, diamalkan, diajarkan. Subhanallah, menakjubkan. Karena itu dia bagaikan samudra yang wah subhanallah, luas dan dalam. Makin digali, makin luas, makin dalam. Mungkin ada satu hal yang menarik bang. Ketika hamba Allah mereka mempelajari Al-Quran, menemukan kesulitan dan pusing, itu kesulitan dan pusingnya saja itu menyampaikan kita pada hadrah qudsiyahnya Allah. Artinya Allah bangga dengan kita yang pusing karena belajar Al-Quran. Ya, Allahu Akbar. Maka semuanya terhitung itu ibadah. disebut dengan mujahadah. Subhanallah. Mujahadah itu mengerahkan potensi akal dan hati untuk mendekat kepada Allah dengan memahami Al-Qurannya. Subhanallah. Makanya beliau 10 tahun pusing juga. Sehingga lahir buku yang luar biasa ini. Allahu Akbar. Baik abang, lebih menarik lagi kajian kita. Ini baru sampai alif dan ba saja loh, belum yang lainnya. Subhanallah, mungkin butuh banyak makan waktu lagi, tapi insya Allah perlahan-lahan kita akan terus mencintai Al-Quran dengan mengkajinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا
وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata keindahan Al-Quran bisa menggugah hati kita untuk semakin tenang, semakin damai. Dan karena memang zikir sempurna ada zikirnya Al-Quran. Jangankan kita untuk mengkajinya, memahaminya, mengamalkannya, membacanya saja adalah ibadah. Bahkan saat dimana kita zikir dengan zikir Al-Quran, insya Allah akan mendatangkan ketenangan batin kita. Pusing boleh pusing, tapi ketenangan batin akan bisa kita raih. Kembali disimpulkan mungkin Bang masalah ini. Oke. Jadi kesimpulan dari buku ini adalah, pertama kita hafalkan alif sampai ya. Subhanallah. Setelah kita hafal, Sudah Bang, sudah semua ini. oke. Sampai di sini. Makna alif sampai ya kita hafalkan. Lalu kita masuk ke dalam Quran, ambil sebuah kata atau sebuah ayat, secara tidak sadar hidayah kita akan langsung dengan Allah, sehingga kita memahami prosedur. Quran adalah MOU kita dengan Allah, prosedur kita dengan Allah. Karena Allah saat yang mau menepati janji, begitu prosedur itu kita lakukan, Allah malu kalau tidak memenuhi hal tersebut kepada kita. Jadi dengan huruf ini, baik kita tinjau secara teknologi maupun dari akidah, karena Quran juga menunjukkan cara-cara untuk mendekat kepada Allah, apapun cara itu. Sekali cara itu kita penuhi prosedur, karena Allah saat yang memenuhi janji, dan selama ini saya buktikan, dan itu memang akan terjadi, insya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Al-Quran, Alkitab, ini yang dikaji, yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau. Al-Quran diciptakan alam raya ini. Kemudian Al-Quran hidup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selaras. Dapat dibedakan Al-Quran Alkitab, Al-Quran alam raya ini, Al-Quran hidup Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak dapat dipisahkan. Selaras. If you think strongly enough, you will be forced by a sign to believe in God. Bila kau berpikir sungguh-sungguh, niscaya buah pikiranmu, sains, ilmumu, pengetahuanmu memaksa dirimu untuk mengenal Tuhan yang benar, Allah Jalla Jalaluh. Karena itulah berbondong-bondong ilmuwan masuk Islam. Kalau tidak, dia hanya membenarkan, namun hidayah tetap hak Allah. Karena tidak ada ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada penemuan alam yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Dan itu Arifin juga ikut kata pengantar di buku beliau. Ya. Ini kata pengantar Arifin diantaranya, memperbincangkan kedahsyatan Al-Quran sungguh tidak akan pernah ada habisnya. Karena Al-Quran adalah mukjizat terbaik, terbesar, terdahsyat sepanjang masa. Menguak makna surah dan menguak makna tersurat dan tersirat huruf-huruf Al-Quran, sama halnya sedang mengantarkan para pembaca untuk bersama menenggelamkan diri istighraq dalam lautan hikmah dari luas dan dalamnya samudra mukjizat Al-Quran ini. Subhanallah. Semakin cinta kita kepada Allah, semakin kagum kita kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu ikhwah, sadarilah saat ini, yang kita baca Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi mukjizat yang Allah jaga melalui para hufat dan ulil albab, para ilmuwan-ilmuwannya.
Dan kesadaran bahwa ini sebagai mukjizat, itu yang membuat kita punya energi yang kuat. Karena Al-Quran itu mukjizat gaibi, mukjizat yang gaib, yang kita belum tahu dan disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW tentang alam kebangkitan, tentang surga neraka, ada dalam Quran. Itu mukjizat al-ghaib. Ada mukjizat al-wa'd, dijanjikan oleh Allah. Contoh dalam Al-Quran disebut nanti Romawi Persia tumbang. Benar. Bumi bulat, wal arda ba'da dzalika dahaha. Benar. Dulu orang berpandangan bumi itu rata. Subhanallah. Kemudian ada lagi mukjizat syar'i, mukjizat syariat, hukum Al-Quran itu mukjizat. Kalau diterapkan, selesai negeri ini. Kenapa korupsi, perjinahan, negeri ini mengalami krisis berkah. Yang namanya korupsi bukan lagi membudaya, sudah melembaga. Coba kalau diterapkan hukum Islam, koruptor, pancung, selesai. Subhanallah, rapi negeri ini. Maling, potong tangan, nggak ada lagi yang maling. Korbannya paling 1, 2, 3, yang lain traumatik sudah. Ini maling ayam 5 tahun, koruptor 1 tahun. Subhanallah. Ya, mukjizat balighi, sastra, mukjizat ilmu, sains dan teknologi, mukjizat kedokteran, atib. Baik Abang, subhanallah. Subhanallah. Al-Quran adalah risalatul hubbi minallah, surat cinta yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bermanjaan, bermesraan dengan Allah kalau kita tidak punya kemampuan untuk membacanya, mengkajinya, mempelajari, memahaminya, mengamalkannya? Maka semakin hebat bacaan Al-Quran seorang hamba yang beriman, semakin hebat kecintaan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Al-Quran, dan Al-Quran pun mencintai kita, yang pada akhirnya Al-Quran akan menjadi syafaat yaumil qiyamah nanti. Mungkin untuk mengakhiri acara ini kepada abangku untuk bisa memimpin doa, mudah-mudahan hidayah Allah menyertai kita semua dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah seluruh dosa kami. Amin. Kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga, anak cucu, keturunan kami, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami yang paling agung. Amin, ya Allah. Kecintaan kepada Al-Quran-Mu. Amin. Dan hidupkan kami dalam harakah Al-Quran. Amin, ya Allah. Dalam cahaya Al-Quran. Amin. Dalam hidayah Al-Quran. Amin. Hingga Engkau bahagiakan dunia yang sebentar ini. Amin. Apalagi di akhirat nanti selamanya. Amin. Bimbinglah kami dengan Al-Quran-Mu. Amin. Dan hidupkan kami dengan semangat sunnah Nabi-Mu. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Amin. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih abangku, terima kasih Ustaz Didik. Mudah-mudahan ilmu kita pagi kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun, kepada saudara-saudaraku minta ikhlas, minta ridho, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Berkahi kami dengan Al-Quran ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah.